Perkenalkan, saya Destiana Ramadanti, NIM I1C017067 dari jurusan Farmasi di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Sudirman. Di sini, saya akan memberikan gambaran mengenai implementasi nilai-nilai nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan beberapa pengertian mengenai nasionalisme itu sendiri dan bagaimana nilai-nilainya. Nasionalisme berasal dari kata nasio, yaitu berasal dari bahasa Inggris. Kemudian ada nati yang berasal dari bahasa Belanda yang artinya adalah bangsa. Nasionalisme sendiri adalah suatu sikap kesadaran untuk mencintai bangsa dan juga negara sendiri. Rasa nasionalisme ini harus diterapkan sedini mungkin karena sangat penting keberadaannya, terutama bagi generasi penerus bangsa. Sikap nasionalisme sebagai suatu penilaian atau evaluasi terhadap rasa cinta tanah air dan bangsa atas kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga negara. Implementasi dari sikap nasionalisme setidaknya diwujudkan melalui pemenuhan unsur-unsur nasionalisme, yaitu cinta terhadap tanah air dan bangsa, berpartisipasi dalam pembangunan, menegakkan hukum dan menjunjung keadilan sosial, memanfaatkan sumber daya sekaligus berorientasi pada masa depan, berprestasi, mandiri, dan bertanggung jawab dengan menghargai diri sendiri dan juga orang lain. Serta sikap kompetisi dengan bangsa lain, siap berkompetisi dengan bangsa lain, dan terlibat dalam kerjasama internasional. Selanjutnya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terdapat yang namanya individu dan juga masyarakat. Sebagai individu, kita pasti sudah tahu dong, kita menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri. Ketika kita menjadi bagian dari masyarakat, kita akan lebih dekat dengan namanya nasionalisme dan banyak menjumpai penerapan-penerapan dari nasionalisme dalam kehidupan yang bermasyarakat. Salah satu praktiknya diawali dengan menjadi mahasiswa yang dikenal sebagai agen perubahan dalam masyarakat. Membiasakan diri dengan perilaku yang berkaitan dengan nasionalisme, di mana perilaku ini sudah menjadi budaya kita, seperti menghargai pendapat orang lain, saling tolong-menolong, ikut gotong royong untuk menjaga kebersihan lingkungan di tempat tinggal kita. Kemudian membiasakan diri dengan perilaku yang berkaitan dengan nasionalisme lainnya, yaitu pada masa pandemi COVID-19 ini. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia ini harus menjadi perhatian atas semua pihak, terutama warga Indonesia sendiri, dengan memahami bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan pada masa pandemi ini. Rasa nasionalisme penting dimiliki oleh bangsa Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19. Dibutuhkan kesadaran atas protokol kesehatan dalam setiap melakukan aktivitasnya. Di sisi lain, juga harus dibangun kesadaran warga untuk menjaga stabilitas ekonomi dan menjadi pelopor kepedulian bagi orang-orang. Handoko selaku koordinator literasi digital Kabupaten Demak mengatakan, sikap nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari salah satunya menjaga ketertiban masyarakat dengan mematuhi aturan yang berlaku, mematuhi dan menaati hukum negara, kemudian menunjukkan bahwa kita mendukung peraturan-peraturan pemerintah baik yang ada di pusat, provinsi maupun yang ada di daerah. Terlebih, saat ini ada namanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang biasa disebut dengan PPKM. Untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Handoko melanjutkan bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendirian tanpa ada dukungan dari segenap warga negara dari Sabang hingga Merauke. Karena itu, semuanya harus bahu-membahu untuk melawan COVID-19 ini. Selain itu, adanya kesadaran dan kedisiplinan masyarakat secara kolektif dalam mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker ketika keluar rumah, kemudian menghindari kerumunan, menjaga jarak atau physical distancing, kemudian mencuci tangan sesering mungkin menggunakan sabun atau hand sanitizer, kemudian mengkonsumsi vitamin dan juga mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Selain beberapa hal yang sudah saya sebutkan tadi, ada contoh lain sebagai wujud nasionalisme yang bisa kita lakukan sekarang, yaitu adanya solidaritas sosial dalam rangka membangun persatuan untuk memutus penyebaran pandemi COVID-19 dan berempati kepada mereka yang terdampak COVID-19. Salah satunya yaitu dengan memberikan bantuan berupa obat-obatan, logistik, bahkan menggalang dana untuk dapat membantu warga-warga yang terdampak COVID-19, kemudian bersatu untuk melakukan pemulihan atau recovery ekonomi dengan memperhatikan protokol kesehatan. Ya, di sini saya melakukan open donasi untuk warga Sukarajalo yang terkena atau terdampak dari COVID-19 ini, di mana open donasi ini masyarakat
bebas untuk memberikan donasinya, baik berupa uang, berupa masker, kemudian berupa sembako, sabun dan juga hand sanitizer. Nah, di mana nanti donasi yang terkumpul ini akan dibagikan oleh warga-warga yang terdampak COVID-19 di daerah Sukaraja Lor dengan data-data yang sudah diberikan oleh pihak kelurahan, seperti itu. Nah, kemudian saya juga melakukan pengecekan kesehatan terhadap warga, di mana pengecekan ini dilakukan secara gratis gitu, karena di masa pandemi COVID-19 ini banyak warga yang takut untuk datang puskesmas, sehingga kami melakukan pengecekan gratis di daerah Sukaraja Lor, di mana kegiatan ini meliputi seperti pengecekan tekanan darah, pengecekan kolesterol, kemudian adakah keluhan-keluhan atau yang ingin ditanyakan terkait pengobatannya. Nah, ini saya juga dibantu oleh pihak puskesmas dan juga pihak kelurahan. Kemudian gambar yang selanjutnya, saya juga melakukan pengecekan rutin kepada warga yang sedang melakukan karantina, di mana kalau di warga Sukaraja Lor ini terdapat program di mana warga yang datang dari luar kota akan melakukan karantina selama 2 minggu, di mana selama karantina tersebut setiap harinya warga yang lagi sedang karantina ini dilakukan pengecekan suhu, pengecekan tekanan darah, dan melakukan screening terhadap kesehatannya, apakah ada keluhan seperti batuk dan sebagainya, seperti itu. Nah, kemudian melakukan swab setiap 1 seminggu sekali. Nah, kemudian apabila memang tidak ada gejala apapun dan selama masa karantina 2 minggu setelah selesai, warga yang karantina bisa pulang ke rumahnya, seperti itu. Kemudian di sini saya juga membagikan minuman yang berkhasiat dan juga membagikan masker kepada warga sekitar yang ada di Sukaraja Lor, di mana minuman ini gunanya adalah untuk meningkatkan imunitas warga Sukaraja Lor. Minuman ini saya buat sendiri dengan teman-teman. Yang isinya itu berupa tanaman-tanaman seperti ada jahe, kemudian kapulaga, kemudian juga ada gula batu dan sebagainya. Intinya dalam minuman ini kandungannya adalah kandungan yang bermanfaat untuk tubuh pastinya, terutama untuk meningkatkan imunitas, karena dengan adanya virus COVID-19 ini kan membuat imunitas tubuh menjadi down. Nah, diharapkan dengan saya melakukan pembagian minuman yang berhasil untuk meningkatkan imunitas dapat membantu masyarakat agar lebih kuat, dan juga untuk salah satu upaya saya untuk melakukan penghentian si COVID-19 ini. Nah, selain itu saya juga membagikan masker kepada warga yang gunanya adalah nantinya ketika masyarakat bepergian atau keluar rumah itu dapat menggunakan masker sesuai dengan aturan pemerintah, di mana ketika kita keluar rumah itu kita diwajibkan untuk menggunakan masker. Nah, kemudian saya juga membagikan hand sanitizer kepada warga yang seperti saya tadi sudah jelaskan bahwa salah satu bentuk nasionalismenya yaitu dengan kita membantu gotong royong dan juga untuk menghentikan penyebaran COVID-19 ini. Nah, ini saya membagikan hand sanitizer kepada warga, gunanya ya yang lagi-lagi saya tadi bilang, ketika kita melakukan sesuatu hal, kita sesering mungkin mencuci tangan dan menggunakan sabun cuci tangan atau menggunakan sanitizer, seperti itu. Di sini saya juga membagikan makanan kepada warga sekitar yang terdampak COVID-19, yang dimana ekonominya turun, yang teman-teman juga pasti tahu bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 ini kan banyak ekonomi dari warga yang terganggu. Nah, ini salah satu bentuk upaya saya sebagai bentuk wujud nasionalisme saya juga kepada masyarakat dengan cara membagikan makanan kepada warga sekitar, seperti itu. Nah, kemudian saya juga membagikan sembako kepada warga sekitar yang benar-benar terdampak COVID-19, di mana warga tersebut terkena salah satu keluarganya terkena COVID dan juga ekonominya terganggu, seperti itu. Nah, gunanya lagi-lagi untuk membantu perekonomian warga sekitar. Itu adalah salah satu bentuk upaya saya, seperti itu. Kemudian saya juga melakukan koordinasi bersama Polri dan juga TNI untuk melakukan razia masker, di mana beberapa masyarakat yang ada di warga Sukaraja Lor masih ada beberapa yang ketika keluar rumah itu masih tidak menggunakan masker. Nah, ini salah satu bentuk upaya saya dan juga Polri dan juga TNI untuk menghentikan penyebaran COVID-19 ini dengan melakukan razia bersama, seperti itu. Nah, di sini juga ada gambar di mana masyarakat yang melanggar tidak memakai masker pada saat keluar rumah dilakukan dengan sanksi fisik, yaitu dengan melakukan push up, seperti itu.
Nah, kemudian juga ada salah satu pelanggar yang disuruh menyanyikan lagu Indonesia Raya atau lagu-lagu kebangsaan Indonesia. Nah, gunanya adalah agar masyarakat jerah dan juga agar masyarakat tahu bahwa penyebaran COVID-19 ini harus dihentikan, dan juga sebagai bentuk nasionalismenya ya mereka harus menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia seperti itu. Itu sebagai wujud salah satu nasionalisme yang saya terapkan di kehidupan bermasyarakat. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf apabila ada kata yang menyinggung dan tidak berkenan. Terima kasih.